Universitas Negeri Gorontalo melalui surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 1 September 2014 resmi membentuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan visi menjadi pusat pengembangan inovasi perikanan dan kelautan berbasis potensi lokal di kawasan Asia Tenggara 2035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Kebudayaan. Wololo Habari. Perkenalkan, nama saya Yohan Moha. Saya mahasiswa aktif di jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan memperkenalkan satu permasalahan yang berada di wilayah pesisir Provinsi Gorontalo. Hal tersebut juga untuk memenuhi salah satu mata kuliah tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang berada di Universitas Bengkulu. Sampah menjadi salah satu permasalahan yang saya angkat dari wilayah pesisir yang berada di Provinsi Gorontalo. Dan teman-teman, sampah sendiri mungkin sudah tidak asing lagi bagi saya, kamu, bahkan kita semua yang menjadi korban dari ulah banjir. Yang berada di belakang saya. For your information teman-teman, data Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan terdapat 64 juta ton dan 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang di perairan Indonesia. Salah satunya yaitu yang terdapat di wilayah pesisir pantai Provinsi Gorontalo. Nah teman-teman, miris ketika mendengar bahwa wilayah pesisir pantai kita semakin hari semakin memburuk. Hal tersebut membuat mantan Menteri Perikanan dan Ilmu Kelautan Ibu Susi Pujiastuti mengeluarkan jargon terbarunya, yaitu orang yang membuang sampah ke laut akan ditenggelamkan. Tentu kita sebagai mahasiswa yang terpelajar tidak mau hal itu terjadi. Pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin bertambah, apalagi kita dihadapkan dengan bonus demografi yang begitu besar, membuat masyarakat Provinsi Gorontalo, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai, kehilangan kesadaran akan pentingnya kecintaan terhadap lingkungan dari sampah. Apalagi kita ketahui bersama bahwa sampah sangat memberikan dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan dan biota laut yang tinggal di dalamnya, seperti produktivitas perairan yang mulai terganggu. Yang kedua yaitu ekosistem biota laut yang tinggal di dalamnya. Bahkan teman-teman, masyarakat juga bisa merasakan dampak dari sampah itu sendiri. Nah teman-teman, permasalahan dari sampah di atas bisa kita atasi atau bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, bagaimana sih caranya mengatasi permasalahan sampah di atas? Mungkin kata berikut sudah tidak asing lagi atau mungkin sudah menjadi basi di telinga kita. Ya, kata penyuluhan. Namun bagaimana sih cara kita agar penyuluhan kita di hadapan masyarakat tidak menjadi garing atau tidak membosankan? Teman-teman, di dalam penyuluhan saya memiliki 2 trik untuk menarik minat masyarakat lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu hubungan sosial. Nah, kita bangun hubungan sosial dan emosional kita terhadap masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai tokoh utama. Yang kedua yaitu pelatihan atau skill. Setelah membangun hubungan sosial dan hubungan emosional kita terhadap masyarakat, kita ajarkan mereka tentang pelatihan-pelatihan atau skill dalam mengelola sampah dengan baik. Nah, kemudian bagaimana sih strategi pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang baik?
Nah teman-teman, sangat banyak strategi yang bisa kita gunakan. Salah satunya yaitu dengan menerapkan pengelolaan sampah organik dan anorganik yang berada di sekitar wilayah pesisir, terutama sampah-sampah yang dihasilkan oleh rumah-rumah penduduk dan kawasan industri. Nah kemudian hasil dari sampah organik dan anorganik tersebut kita pilah mana yang bisa didaur ulang dan bisa dimanfaatkan, dan yang tidak bisa dimanfaatkan kita buang ke tempat pembuangan akhir atau kita bakar. Nah seperti yang saya katakan tadi, bahwa dua strategi tadi yaitu tentang hubungan sosial dengan pelatihan skill bisa menjadi salah satu strategi pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu. Hal tersebut juga sejalan dengan program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang telah menerapkan kebijakan dan pendekatan untuk mengendalikan jumlah limbah daratan, termasuk juga mendorong perusahaan untuk menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengurangi plastik. Nah kemudian dimensi apa sih yang cocok untuk pengendalian sampah yang berada di wilayah pesisir terpadu Provinsi Gorontalo? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, pasti teman-teman bertanya, apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan wilayah pesisir terpadu? Nah teman-teman, pengelolaan wilayah pesisir terpadu yaitu tentang pengelolaan ekosistem dan kawasan pesisir, baik laut dan pulau-pulau kecil, yang mempertimbangkan kerangka sosial ekologis yang melalui pendekatan integritas, perencanaan, serta pemanfaatan sumber daya dan pengendaliannya. Nah, tujuannya yaitu untuk pembangunan yang berkelanjutan di wilayah-wilayah pesisir dan laut. Jadi, dimensi yang cocok untuk pengendalian sampah yang berkelanjutan yang berada di wilayah pesisir Provinsi Gorontalo yaitu tentang dimensi sosial ekonomi. Kenapa? Karena terdapat 3 poin penting yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu pembangunan berkelanjutan masyarakat untuk pengendalian diri dari setiap warga dunia untuk tidak merusak lingkungannya. Yang kedua yaitu diperlukan sistem peraturan dan perundang-undangan yang berwibawa dan konsisten. Dan yang terakhir yaitu diperlukannya penanaman etika pembangunan berkelanjutan bagi warga. Teman-teman, itu merupakan salah satu dari contoh pencemaran sampah yang berada di wilayah pesisir Provinsi Gorontalo. Semoga dengan keadaan sekarang ini, kecintaan kita terhadap wilayah pesisir akan adanya sampah semakin berkurang. Dan semoga kedepannya kita menjadi pengguna yang lebih kreatif dan inovatif. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.